Teman-teman saling sapa, podcast saling sapa, jalan-jalan, naik angkot support by Backpacker Malang. Hari ini senang banget karena nanti kita akan buat sejarah baru, tidak hanya podcast di dalam angkot, tapi juga akan melakukan cukur rambut naik angkot. Itu kayaknya masuk Museum Rekor Indonesia itu. Lain pada yang lain. Iya betul. Harus beda sekarang biar orang tidak gampang lupa gitu. Harus aneh, nyentrik, harus seperti itu. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Langsung saja perkenalan. Nama saya Tata dari Maliku Barber Home, layanan potong rambut home service. Home service. Ini Instagramnya ada ini teman-teman. Instagramnya jadi ada. Potong rambut itu nggak harus keluar rumah untuk saat ini. Keren. Selamat datang di podcast saling sapa jalan-jalan brother. Ya Tata, yang menarik buat aku begitu lihat profilmu di Instagram Ya. Inspirasi banget gitu. Kamu benar-benar memulai bisnismu dari modal skill. Modal skill. Ceritain. Berawal awalnya ikut orang juga. Untuk ngambil ilmu. Bukan. Apa? Untuk dikenal orang. Oke, untuk dikenal Jadi, orang. Meskipun nggak banyak pelanggan yang saya kenal, tapi setidaknya itu buat awal dan modal terbesar buat saya untuk jalan bisnis sampai saat ini. Jadi itu bisa dibilang kalau istilah kerennya, istilahnya orang-orang akademisi, yaitu sebagai marketing yang baik, Tata ini sudah mulai mengumpulkan database customer. Ya, benar. Jadi dia akhirnya ikut ke sebuah tempat barbershop itu sebenarnya adalah supaya dikenal, Ya. supaya dapat database customer. Ya. Lalu apalagi? Akhirnya saya diminta untuk cukur rambut sama salah satu customer saya Di rumahnya? di rumahnya. Awalnya gitu ya? Awalnya gitu. Oh, terinspirasi karena itu? Nah, begitu saya di shoot dari jauh, akhirnya saya dikirimin fotonya itu saat saya motong di rumahnya customer tersebut. Akhirnya iseng-iseng tak posting di story WA sama IG. Oke. Nah, karena postingan itu, antusias customer yang lain pada nanya, loh kok sekarang bisa dipanggil mas? Wah. Itu awalnya Ya, seperti itu. Jadi ke depan memang yang namanya bisnis home service itu adalah bisnis yang mendisrupt bisnis yang sudah ada. Bayangin, untuk membuat sebuah barbershop kita butuh sewa tempat setidaknya. Ya, benar. Kita kalau perlu punya tempat, terus kemudian modal peralatan, interior segala macam biar menarik. Tetapi ini gaya bisnisnya adalah milenial. Memang benar-benar tanpa skill, bisnis ala milenial, tanpa modal besar, tapi langsung membuat startup. Dan sekarang bisa dibilang dengan yang, jangan kaget, gaya bisnis milenial model seperti ini itu bisa ngalahkan mereka yang bermodal besar. Sama-sama buka barbershop dengan kesempatan yang sama, jumlah customer yang sama,
Apalagi barbershop yang sekarang ada tempatnya itu dibatasi karena sekarang memang serba terbatas. Akhirnya jangan salah, modal dia yang bisa dibilang tidak sampai seperempatnya, tidak sampai ya, minim banget, minim banget. Penghasilan yang dia dapat, omset yang dia dapat itu melebihi. Jadi jangan kaget ketika kita lihat fenomena Gojek, di mana omset dia, aset dia itu minim sekali, tidak punya motor, tidak punya SDM, tidak usah bayar BPJS, tidak usah bayar katakanlah asuransi untuk karyawannya. Itu omsetnya sudah 140 triliun sampai 150 triliun. Sedangkan Garuda Indonesia yang umurnya sudah hampir 50 tahun, omsetnya hanya 40 triliun asetnya. Omsetnya hanya 40 triliun, itu sama dengan bisnis era milenial sekarang yang nggak pakai modal dengan aset minimal, itu sangat memungkinkan untuk mengalahkan perusahaan dengan aset yang luar biasa. Itu sangat memungkinkan. Jalan 5 tahun. Ya. Tahun awal pasti berat dong. Berat. Ya, tahun kedua berat. Tahun terbaikmu itu pada saat apa? Sebelum atau sesudah pandemi? Sesudah pandemi. Nah, ini keren kan? Sesudah pandemi. Bisnis sekarang pada teriak, semua orang gulung tikar, semua orang mengibarkan bendera putih. Tapi justru ketika saya tanya, dia jujur jawab, tahun terbaikmu kapan 5 tahun berjalan ini? Pada saat pandemi. Nah, ini kan berarti sesuatu yang baru, sesuatu yang memang sebuah kenyataan yang memang harus kita akui gitu loh, bahwa para milenial ini akan mengalahkan semua ide-ide strategi atau taktik yang selama ini sudah dianggap fix gitu. Menurut kamu, ceritain deh awalnya gimana itu? Karena saya juga nggak mungkin ikut orang terus. Oke, ide awalnya itu. Karena memang cukur rambut itu bukan suatu tren atau bisa dibilang suatu kebutuhan pokok. Ya kan? Jadi orang kan minimal cukur rambut itu 2 sampai 3 minggu, bahkan 1 bulan sekali. Kalau aku 2 minggu. 2 minggu. Karena memang itu suatu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok hidup. Jadi semakin lambat laut banyak saya posting. Akhirnya banyak orang yang tahu saya dari mulut ke mulut juga. Ya, direkom ke saudaranya, teman atau mungkin siapapun yang memang sudah pernah order sama saya. Nah, di saat pandemi ini yang orang takut keluar rumah, terus orang juga males juga kalau nggak ada kepentingan yang agent gitu. Nah, cukur rambut di rumah ini memang salah satu orang suka gitu. Jadi ada ini ya, bisa dibilang ada selera baru. Selera baru. Jadi orang juga nggak repot-repot keluarin kendaraan juga, terus nggak repot-repot untuk antri. Orang paling terkenal yang pernah kamu cukur siapa di Malang? Di Malang kayak Bapak Kapolres. Wow, customernya Bapak Kapolres. Di Batu juga beberapa pejabat Kota Batu juga banyak yang keren loh, Bapak Kapolres loh customernya, keren kan? Akhirnya kenal banyak orang. Banyak orang. Jadi kontakmu sekarang berapa? Kontak di WA berapa? Kontak di WA sekitar 1000 lebih. Udah 1000 customer loh dia, gila loh. Lebih. Oh, luar biasa. Dan hal itu melebihi kenyataan yang kamu terima sekarang, melebihi nggak dari ekspektasi awal? Iya. Melebihi. Untuk jalan home service saat ini saya lebih enjoy. Enjoynya
tempat juga. Ini kamu ngomongin Pak Kapolres, ini ada lewat juga ini. Pak, ini tukang cukurmu Pak. Jadi suasana juga ganti-ganti, view-nya ganti-ganti. Ganti-ganti. Terus customer keberatan nggak sih kalau kamu posting gitu? Enggak, justru dia Senang, mereka senang. Oke. Senang. Kan sekarang eranya narsis ya. Berasa sultan gitu loh kalau dilayani di rumah ya. Kadang ada beberapa customer yang memang merasa tersanjung saya posting. Oh, Saya posting IG karena apa? Dia bangga gitu loh. Oh, ternyata saya sudah masuk di postingannya IG-nya Malik Barber Home. Keren. Ini benar-benar di luar bahwa nanti 75% orang terkaya itu adalah yang sekarang milenial. Yang kelahiran tahun 81 sampai tahun 2000 itu adalah yang akan menguasai gitu. Tapi buat kalian yang mau order ke Malik Barber Home, jangan khawatir. Saya pun juga safety. 2 minggu sekali pasti swab. Oh gitu ya? Iya, di saat pandemi ini memang saya lebih 2 minggu sekali dia 2 minggu sekali swab karena apa? Buat diri saya juga aman, buat customer juga lebih nyaman gitu kan. Jadi sama-sama menjaga gitu. Keren. Luar biasa ini. Hal yang di luar ini ku. Karena bermodal peralatan barbershop, dia membuka cakrawala berpikirnya, dia membuka jutaan peluang. Bisnis beliau ini, Tata ini, anak milenial ini narik perhatian banget. Bisnis ke depan tuh memang nggak bisa sekedar kita cari uang, dapat uang terus kita happy. Itu nggak bisa. Terus mau sultan-sultanan, nggak bisa. Ke depan, yang namanya bisnis sukses itu adalah berbanding lurus antara uang yang dia dapat dengan aktivitas sosial yang dia lakukan. Karena tidak ada gunanya lagi bisnis modern mendatang itu ketika dia bisnis hanya untuk mengumpulkan uang, tapi dia harus uangnya makin banyak, aktivitas sosialnya juga ikut jalan. Pertanyaan untuk kamu, Ta. Kamu ini bagian dari pengusaha yang tidak peduli dengan kegiatan sosial, hanya fokus untuk cari uang, atau bagian dari pengusaha yang mencari uang sejatinya bermuara pada bagaimana mempunyai aktivitas sosial. Dirimu bagian yang mana? Bagian yang ada hari-hari tertentu yang memang buat sosial. Aktivitas sosial. Ini keren ini. Baiklah, inilah bisa dilanjut lagi pertanyaannya. Soalnya dia bagian dari bisa dibilang sosiopreneur ini. Tidak hanya sebatas entrepreneur aja. Sosiopreneur. Jadi ada sosialnya gitu. Ya. Kegiatan sosial apa, Bro? Cukur rambut gratis ke yayasan panti asuhan yatim piatu Semalang Raya dan Sekota Batu. Jadi nggak harus fokus sama home service, karena kita juga harus punya hari apa itu? Hari Minggu di jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Jadi dalam 1 minggu beliau mendedikasikan satu satu shift di hari libur itu untuk bakti sosial, yaitu mencukur adik-adik yang ada di panti asuhan. Keliling ya itu. Keliling setiap panti asuhan yang ada di Malang sama Kota Batu. Pada saat itu, sorry aku tanya lagi, ada nggak sih efeknya ketika kamu jalan sosial itu? Entah akhirnya kenal customer karena yang punya yayasan atau gimana ceritain, ada nggak? Kalau untuk pengalaman sih kita dapat berkahnya yang berkah itu melebihi apapun ya. Nah, itu berkahnya luar biasa. Memang saya merasakan sendiri. Ceritain. Saya diberi kesehatan itu yang luar biasa. Oke. Karena 2 minggu swab negatif terus. Kedua, dia ngaruh di income juga.
Oke. Cuman kita juga bisa apa ya, berbuat baik sama orang itu nggak perlu alasan saat itu. Wow, kayak cinta ya, nggak perlu alasan ya. Iya. Nggak perlu alasan. Kalau cinta itu ada alasannya, berarti cintanya palsu. Oke, keren. Menarik. Jadi teman-teman saling sapa jalan-jalan. Aku hampir nggak bisa ngomong gitu. Bahwa sebenarnya itu nggak harus nunggu sukses dulu terus kaya dulu ya. Nggak perlu. Karena apa? Kita tuh beramal nggak harus material juga. Oke, tenaga bisa, Ilmu. semangat bisa, ilmu bisa. Kita dikasih ilmu sama Allah itu memang luar biasa, melebihi apa ya, material. Oke. Karena apa? Ilmu yang Allah beri sama kita itu bermanfaat buat orang lain. Keren Kak. Jadi makanya kenapa saya bilang beramal itu nggak harus material. Berbuat baik itu nggak perlu beralasan. Kalau punya alasan tuh malah Iya. Nggak perlu alasan lah. Yang kamu rasain pas nyukur adik-adik yatim di yayasan-yayasan itu, perasaanmu gimana? Bangga. Bangga. Terus mereka kadang ada request nggak? Kalau request sih enggak, karena memang dari standar pengurusnya ada standar Kayak ABRI gitu ya? Kayak tentara ya, jadi cepak gitu ya? Karena kan mereka juga setiap harinya pakai peci. Oke, paham. Karena memang terus dicukur cepak itu supaya durasinya agak Lebih awet. lama gitu loh. Oke, Jadi oke. kesannya masih rapi. Oh, jadi boleh dong mamanya nelpon kamu, Kak, ini yayasan ini anak-anaknya udah pada panjang loh rambutnya. Bisa. Oh, bisa request Bisa. ya? Kalaupun jenengan punya info panti asuhan yang memang belum saya datangin, saya bisa dikasih tahu. Keren loh anak ini. Gitu. Ada satu pengalaman yang memang buat saya ternyuh Gimana? saat selesai nyukur anak-anak di Panti. panti. Ada seperti itu, saya lagi beres-beres setelah nyukur, saya datang, saya beranjak mau pulang, disamperin sama dua anak. Ya sekitar usia 10 sampai 12 tahun lah. SD kelas 5 kelas 6 ya. Gitu. Dia ngucapin terima kasih sama saya. Om, terima kasih ya udah datang. Tak doain sehat, tak doain banyak rezeki, biar tetap bisa masih di sini lagi. Nah itu dari situ saya kaget gitu. Ternyata dalam hati kecil saya, ternyata saya bermanfaat buat mereka. Memang suatu pengalaman yang luar biasa. Nggak usah kamu kaya, nggak usah nunggu kaya, nggak perlu kamu punya sesuatu yang mahal gitu ya. Itu aja sudah Intinya kita berbuah doa ya dari berbuah adik-adik doa ya. gitu. Kita bermanfaat buat orang lain gitu. Plus seperti yang tadi di depan, bahwa kita akan buat sebuah hal yang baru, cukur diangkut. Saya challenge kamu, terus kemudian hasilnya gimana sambil kondisi angkot jalan. Kalau emang skillnya luar biasa ya cuek aja gitu kan. Ini nanti kita challenge, sukses apa enggak nyukur saya kondisi di dalam angkot dan angkotnya jalan. ya memang buat saya sendiri juga pengalaman pertama. Iya, pengalaman pertama kan? Oke, kita challenge. Saya podcast Saling Sapa Jalan-Jalan akan challenge kamu untuk bagaimana mencukur di dalam angkot posisi jalan.
Ya, ada quotes nggak yang bisa di-share sebelum podcast saling sapa jalan-jalan, challenge kamu untuk nyukur rambut sambil di dalam angkot yang jalan? Quote-nya apa nih? Quote-nya buat kalian itu berbuat baik itu nggak harus kita kaya atau nggak harus kita mengeluarkan budget yang luar biasa. Tapi selagi kita ada kesempatan, kita punya kreativitas, kita punya kemauan besar, kenapa tidak? Jadi berbuat baik itu ya tetap nggak ada alasan. Tanpa alasan. Tanpa Seperti alasan. halnya cinta, nggak harus punya alasan untuk mencintai. Keren banget. Oke, kita setting teman-teman ya, setting baru kita buat, kita bisa cukur di tengah angkot yang sedang jalan, sama spiritnya dengan podcast ini. Seperti apa hasilnya? Lihat setelah ini. Teman-teman saling sapa jalan-jalan, seumur hidup baru sekarang ini yang cukur di tengah angkot jalan. Ya, tim kreatifnya memang rada gendeng ya, jadi ya diikutin aja lah ya. Ya, harap dimaklumi. Yes, man. Gimana teman-teman? Hasilnya keren kan? Nih. Oh, lihat tuh. Dengan rambut sudah rapi, tinggal finishing aja. Podcast saling sapa episode kali ini sampai di sini dulu. Ketemu lagi di episode mendatang yang lebih keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hasilnya keren banget, puas banget aku. Nah, ini 2 operator nanti ya, behind the scene-nya nanti biar mereka cukur semuanya. Oh, sip.